Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Rohman Agus Jatika, STMM selaku dosen komunikasi bisnis dan negosiasi bisnis. Untuk pertemuan kali ini, kita dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang penulisan pesan persuasif komunikasi bisnis. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Teh Rika Yuliana Febriani, yang kedua ada Teh Rizka Apriliani, dan yang terakhir ada saya sendiri, Silva Ainunisa. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Teh Rizka Apriliani. Untuk Teh Rizka, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Yang pertama ada latar belakang. Komunikasi adalah suatu aspek yang paling mendasar, penting, dan kompleks. Bahkan kehidupan sehari-hari, kita sangat dipengaruhi oleh komunikasi kita sendiri dengan orang lain. Bahkan dari pesan yang berasal dari orang yang kita tidak tahu. Dalam komunikasi, ada 5 elemen yang dikemukakan oleh Harold Laswell dengan istilah who say what in which channel, to whom, with what effect. Elemen dasar tersebut adalah who, sumber atau komunikator, say what, in which channel, saluran, to whom, penerima, with what effect, efek dampak. 5 elemen dasar komunikasi yang dikemukakan oleh Harold Laswell di atas akan bisa membantu para komunikator dalam jalan tugas mulianya. Berhasil atau tidaknya suatu komunikasi tergantung bagaimana komunikator bisa mempengaruhi komunikasi hingga bisa bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Bahkan bisa merubah sikap dan perilaku dari komunikator tersebut. Dalam komunikasi, ada yang disebut dengan pesan persuasif. Pesan di mana kita harus mampu mempengaruhi orang lain agar mengikuti keinginan kita. Untuk yang selanjutnya dibacakan oleh Teh Rika Yuliana Febriani. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya ada perencanaan pesan-pesan persuasif. Persuasif merupakan suatu usaha mengubah sikap kepercayaan atau tindakan audiens untuk mencapai suatu tujuan. Secara sederhana, persuasi yang efektif adalah kemampuan untuk menyampaikan sesuatu pesan di dalam satu cara yang membuat audiens atau pembaca pendengar merasa mempunyai pilihan dan membuat mereka setuju. Penyampaian pesan-pesan persuasif dapat diterapkan untuk penelitian internal dan eksternal. Lalu ada mengembangkan pesan-pesan persuasif. Persuasi yang efektif mengandung 4 komponen penting, yaitu menetapkan kredibilitas, membuat kerangka argumentasi audiens, menghubungkan audiens dengan hal-hal yang logis, dan menetapkan posisi Anda dengan penggunaan bahasa yang baik dan tepat. Yang pertama, menerapkan kredibilitas, kerangka argumentasi, memilih daya pengikat, pengikat emosional, pengikat logika, dan perkembangan etika.
Menulis permintaan persuasif. Ketika menyusun permintaan persuasif untuk suatu tindakan adalah tetap menjaga batas-batas permintaannya. Oleh karena itu, dalam membuat suatu permintaan persuasif, perlu perhatian khusus terhadap manfaat yang baik secara langsung maupun tidak langsung dalam memenuhi permintaan tersebut. Yang pertama, permintaan persuasif untuk tindakan. Mulailah dengan kalimat yang mampu mengundang perhatian pembaca yang menunjukkan bahwa Anda mengetahui sesuatu yang sangat diharapkan pembaca. Bahkan, pesan persuasif yang sifatnya memuji atau menyanjung tentang pembaca juga dapat dibenarkan. Pertengahan gunakan kalimat yang mampu menarik minat dan harapan pembaca. Akhiri tulisan Anda dengan satu permintaan atau permohonan tindakan spesifik. Yang kedua, permintaan dan pengaduan persuasif. Penyelesaian kebanyakan surat pengaduan dimulai dengan pernyataan pesan-pesan rutin. Namun demikian, Anda juga menulis surat pengaduan persuasif dengan menambah bukti tambahan dan menggunakan teknik yang lebih menarik perhatian pembaca. Penulisan pesan-pesan penjualan dan permohonan dana. Ada dua jenis pesan-pesan persuasif, yaitu surat penjualan atau sales letters dan surat permohonan bantuan dana atau fundraising letters. Kedua pesan tersebut memiliki perbedaan, yaitu pesan-pesan penjualan biasanya dikirim oleh organisasi yang berorientasi pada laba untuk melakukan persuasi kepada pembaca agar mengeluarkan sejumlah uang atas produk mereka sendiri. Di lain pihak, pesan-pesan permohonan bantuan dan biasanya dikirim oleh organisasi nirlaba untuk melakukan persuasi kepada pembaca agar memberikan bantuan dana atau lainnya kepada pihak lain. Persamaannya, kedua persaingan bisnis dan kepentingan publik. Keduanya juga berusaha melakukan persuasi kepada pembaca untuk mengeluarkan uang atau waktu untuk menghasilkan satu nilai tertentu yang ditawarkan. Yang pertama, perencanaan pesan-pesan penjualan, pengorganisasian dan komposisi pesan-pesan penjualan. Yang terakhir, perencanaan pesan-pesan permohonan bantuan dana. Lalu ada kesimpulan, dalam mengembangkan pesan-pesan persuasif secara efektif, perlu diperhatikan 5 komponen penting, yaitu yang pertama, menentukan kredibilitas, yang kedua, menyiapkan kerangka argumentasi, lalu menggunakan daya pemikat atas dasar logika dan emosional, memperkuat posisi dengan menggunakan bahasa yang baik dan bukti yang jelas. Untuk memperkuat kredibilitas, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan. Di antaranya adalah memberikan dukungan pernyataan dengan fakta dan sumber-sumber lainnya, menjelaskan tujuan secara jelas, menunjukkan sikap hormat, menunjukkan sikap percaya terhadap pihak lain. Dalam menyampaikan pesan-pesan secara persuasif, rencana organisasional yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan prinsip AIDA, yaitu intention, interest, desire, and action. Sedangkan untuk memperkuat posisi dalam menyampaikan pesan-pesan persuasif, dapat digunakan metode semantik, metafora, anekdot, bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, dan fakta yang mampu memperkuat posisi. Beberapa kunci dalam menyampaikan pengaduan permintaan atau penyetujuan yang baik secara persuasif yaitu mengemukakan semua fakta dengan lebih rinci, logis, menarik pembaca, mengekspresikan perasaan dengan tenang, memfokuskan kepada manfaat atas problem dan solusi. Yang terakhir, memberikan pernyataan permintaan suatu tindakan secara spesifik dan beralasan. Baik, terima kasih kepada Teh Rizka dan Teh Rika untuk penyampaian materinya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.